Sudah. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak D Sastro, tetap di channel kita teman trading di sini. Kita mau satu review si market mover dengan adanya apa kemarin CPI ya. CPI. Dengan adanya CPI itu salah satu data inflasi yang sangat ditunggu-tunggu sama Fed untuk menentukan kebijakan ke depannya. Apakah nanti akan ada potensi kenaikan suku bunga satu kali lagi di Desember untuk tahun 2023 itu ataupun ditahan. Jadi ditahan di hold sampai tahun 2024. Oke, lepas dari itu eh, kemarin yang sering Pak ditekankan sebelum kita mengenal fundamental ataupun news banyak sekali pertanyaan klasik yang mengatakan saat market bergerak kenceng, anak-anak PA itu kan senengnya bertanya, ya kan? Hmm, Ada apa ini? Apakah ada news ini? Sekarang dengan adanya Pak D, minimal hal itu tidak akan menjadi pertanyaan lagi karena sudah kita bekali caranya. Salah satunya ya kalau kita males baca berita ya tangkap saja jam rilisnya kapan. Di situ ada volatilitas, potensi volatilitas. Jadi di situ trader diberi kesempatan untuk reposition SL, membatasi resiko atau keluar dengan cut profit atau parsial kan itu. Oke, kemarin hmm. sebelum CPI Pak D sudah share di draft di mana di sana kita katakan kalau ini ya kelihatan ya. Hmm? Kelihatan. Ini kan DXY kan. Jadi tanggal Hmm, tanggal 6 kita share itu minggu kemarin 3 share karena memang urgent ada sesuatu yang wajib kita beritahukan karena akan ada CPI di minggu tanggal Selasanya minggu kemarin. Oke, coba kita bedah di sini. Ini keterangannya di bawah ini ada dua level B. Jadi ada B, ada B1, B2, dan ada A1, A2 yang konteksnya kemarin ini beforenya saya jelaskan. Ini saya jelaskan. Jadi eh, ini review saja, saya jelaskan. Di saat kemarin itu kan harga ada di level support resisten weekly, ya kan? iya, Mbak. Nah, di sini makanya nanti khusus khusus kamu dan teman-teman, kalau memang harga itu sudah bermomentum dan masuk pada level penting, entah level skala support resistennya atau level skala level tahunannya ataupun secara level price actionnya, kita tangkap dulu itu technical breaknya. Jadi menjawab pertanyaan kamu tadi pagi, ini loh technical break. Jadi ada sebuah low dan low dia membuat high, dia membuat low, dia membuat high yang lebih tinggi, tapi koreksinya itu dalam bahkan ngebreak. Jadi satu ada technical break di sini, dua ada technical break di di sini. Oke ya? Mbak. Nah, itu. Eh, terus kemarin apa yang eh, saya sampaikan di sini karena memang potensinya itu ABC dalam arti ABC kemarin saya sudah di keterangannya itu sudah saya kasih clue di saat harga nanti memang apa itu broken level ini level monthly open atau support resistance weekly ini potensinya akan koreksi di B bawah. Oke? Mm-mm. Di teknikal bawah, di teknikal break bawah. Tapi bila mana ada sebuah rejeksi skala daily di level support resistance weekly, dalam arti di situ ada pulse break dan tidak ada technical break lagi, berarti ada penolakan di sini. Berarti kalau ada penolakan di sini, nanti potensi pullbacknya itu di level B atas. Kan gitu kan?
Mm-mm. Jadi ayunannya jelas. Jadi saya ulangi lagi sebelum kita lihat afternya. Di saat harga itu broken level ini potensi koreksinya hanya di B bawah dan untuk melanjutkan perjalanan. Oke? Ya. Dan bila mana ada tidak ada technical break secara solid candle daily-nya di level monthly open atau support resistance weekly, harga itu cenderung akan mencari level pullback di atasnya dan melanjutkan perjalanan. Mm. Oke, itu kita Baik. tangkap dulu. Dan yang menggerakkan harga, harga itu apa? Ya CPI itu sendiri kan gitu. Oke, sekarang kita lihat di eh, apa? Trading view tadi TF4 kita lihat afternya. Iya kan? Oke. Ya, Mbak. Oke, coba. Sebenarnya ini sangat sederhana, sangat simpel. Yang sering saya sampaikan, trading itu yang membuat ribet itu sebenarnya tradernya sendiri, bukan marketnya. Jadi trader yang betul itu, yang bijaksana itu apa itu nurut apa yang akan dilakukan market. Oke ya, ayo kita bedah. Tadi sudah. Sekarang kita mulai dari ini. Dari level support resistance weekly secara daily-nya. Tadi saya katakan kalau daily memang ada technical break itu akan ke bawah, pullback-nya kalau enggak ke atas. Coba, ini ada broken daily enggak? Nggak ada, Enggak ada. cuman di broker sumbu. Ya, jadi ini namanya sebuah rejeksi, sebuah penolakan. Jadi tadi clue-nya bila di level itu terjadi sebuah rejeksi, market itu cenderung pullback-nya di B technical break Atas. atas, ya kan? Nah, Ya. jadi di situ. Jadi ini di sini skala daily-nya rejeksi karena kalau dia rejeksi akan ke B atas untuk melanjutkan perjalanan. Oke. Dan tar Ya. target, ya kan? Ya. Tuh. Nah, demikian juga bila mana tadi daily ada technical break di level monthly open, ya potensinya harga nggak pullback di atas, cukup di level B bawah. Bawah. Sekarang apa yang kita lakukan? Kan gitu kan pertanyaannya. Mm. Karena trader cenderung menunggu dan di saat dalam sebuah penunggunya itu kadangkala trader itu sembrono. Sembrono dalam arti masuk tanpa melihat sesuatu yang harus ditunggu level apa. Oke, sekarang langsung kita bahas cepat saja. Nanti setelah ini kita bahas pair-pair yang berkorelasi dengan DXY itu sendiri karena ini market mover. Sekarang ini saya hapus, ini saya hapus. Nah, sekarang ayo karena ini belajar sambil kita forecast. Kalau kita melihat seperti ini, ayo, karena trading itu cenderungan histori berulang-ulang. Sekarang dengan adanya CPI kemarin yang kebetulan ini ya CPI kemarin ya ini ya kan? Mm. Oke, ini CPI kemarin di mana preview sebelumnya itu ini dan ini konsensusnya dan ternyata turun 0,1%, ya kan? Dan Iya, ini Mbak. 0,01%. Jadi dari 4,1% dan aktualnya itu hanya 4%, berarti turun 0,1%. Dan ini sudah cukup untuk menggerakkan dolar itu bearish. Oke? Oke. Bahkan ya kemarin sudah eh, lagi-lagi ini akan saya sampaikan kemarin apa yang Pak D pesen di teman-teman di grup yang sudah saya share ini. Oke, eh, yang kemarin terakhir. Nah, ini enaknya kita itu sharingnya itu completed kan gitu. Jadi di sini saya tegaskan, ini saya tegaskan.
CPI merupakan data inflasi yang ditunggu bla 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 dan catatannya lebih fokus ke aktual data core inflation rate-nya saja. Oke? Ya, Dan di situ jadi kalau kita sudah memberikan clue itu yang inflasi headline-nya Manle by Manle dan Yes by Yes itu nggak usah begitu diperhatikan. Kenapa? Ya karena dari segi forecast-nya pun memang sudah diramalkan turun tajam dan aktualnya sedemikian juga. Jadi core itu lebih ke inti inflasinya, ya kan? mm-mm. Oke, kembali lagi ke chat. Sekarang apa yang kita lakukan, Pak D? Ayo, pelan-pelan saja. Carilah technical break-nya. Yang tadi ini ada technical break. Sekarang technical break terbaru. Technical break terbaru itu mana? Ayo. Yang di A itu toh. Yang ini kan. Kita Mm-mm. tandai saja. Kita tandai saja kalau ini memang technical break-nya. Oke, panjang kanan. Ini 10% saja. Yes, langsung kita lemnya kita kasih 50 putih. Yes, itu mungkin ini karena baru kita ganti warna saja. Oke, paham ya? Ya, Nah, ini. Jadi ini technical breaknya. Dan ingat, di saat technical break itu ditunjang label penting support resistance weekly, disitulah akan memperkuat kalau label itu memang layak kita perhatikan. Satu. Terus technical break skala minornya mana? Ini harus skala minornya ingat yang skala atasnya. ya ini coba tak tanda ini ya lebih persisi ke daily ya kalau menandai ya. Ini Hmm, Ini technical breaknya. Terus minornya kita cari ke 4 sampai itu memang betul-betul nyata terlihat oleh mata telanjang. Jadi yang yang itu yang ini kan, atas. Ya, oke, sip. ya. Ya sudah. Nih, sip di sini. Berarti apa yang akan trader lakukan seorang trader itu sebenarnya apapun yang akan terjadi karena di situ ini adalah sebuah game probabilitas dan ada potensi market itu untuk naik dan turun yang dalam konteksnya ada buyer dan ada seller satu seperti yang telah kita pelajari sama-sama di kelas ini. Pertama, apa yang perlu dimonitor seorang trader? Ini lepas ini dulu tak hapus ya. Ini tak hapus dulu karena ini sama. Jadi pertama, harga itu sudah ngebreak level level penting. Level penting apa? Satu, ini memang level kita yang punya hanya Castle ya kan? Level Iya. apa? Level IDC ya kan? Iya. Di mana itu juga support asisten daily berarti di sini kita mempunyai level transisi di mana base itu diciptakan dari broken level daily-nya. Yes, Hmm. ini kan akhirnya Hmm. kalau di sini memang level technical break berarti kalau di sini adalah base yang tercipta selaras dengan support resisten daily. Daily. Ya, sekarang ini boleh toh kita kotakin. Nah, kita kotakin kalau di dalam PA ini namanya apa? Namanya sebuah flag, ya kan? Oke, Hmm. kita tahu di sini. Nah, sekarang kita turun di antep lagi. Oke, sekarang sekarang kita bicara potensi. Jadi pertama yang kita lakukan DXY itu kalau mau turun kemana, kalau mau koreksi atau pullback itu Hmm. kemana, ya kan? Hmm. Hmm. Jadi apakah sekarang tuh boleh anti Pak D? Jelas tidak, ya kan? Hmm. Saat memang konteksnya memang break retrace lanjut, berarti kita nunggu kita nunggu level retrace-nya di mana opportunity yang bisa menjadikan kita kill zone untuk
selling dolar. Jadi di sini gini saya jelaskan. Di saat memang ada pelemahan dolar yang ditunjang dengan data, berarti di saat ada kenaikan ini bahasanya seorang trader itu apa? Kita itu dapat diskon di harga murah, ya kan? Ya, Begitu Mbak. dia naik kita diskon. Begitu harga naik kita diskon untuk selling dolar. Jadi kita itu begitu naik ini sebenarnya diskon. Itu loh analoginya itu. Oke? Hmm. Jadi bukan berarti ya kita greedy loh. Ini jangan-jangan reversal. Enggak. Kalau hal itu mindsetnya sudah salah. Di saat harga naik mindsetnya itu reversal. Ya kita akan nggak tahu toh. Outlook itu kemana? Ditunjang dari sentimennya, ditunjang dari beritanya, ditunjang dari teknikanya jelas. Jadi di sini itu kita tidak boleh mengkhianati fakta yang disuguhkan cat. Oke? Oke. Nah, sekarang ini kita kesampingkan saja karena kita lebih main ke TF besar. Sekarang ya, di sini apa yang akan kita lakukan? Pertama, jadi DXY nanti di sini ada label penting. Berarti ini kalau di harga itu bisa potensi ke sono untuk menuju target target berikutnya. Kenapa kok enggak target sebenarnya enggak ada yang benar di sini? Dalam arti benar bukan benar dan salah. Jadi di sini itu memang kalau memang betul-betul dolar pada masa yang akan datang akan turun dan kenaikannya akan koreksi. Ya kita itu hanya mencari target dolar itu penurunannya sampai di mana. Itu aja. Unlimited. Oke ya. Hmm. Nah di situ kalau nanti ini menjadi label penting, dia kalau memang koreksi itu bisa di situ. Bila mana label penting itu dibuken, berarti dia itu akan pullback ke level technical break atasnya. Ya kan? Ya. Sederhana ora? Enak ora? Enak kan? Ya, ya kan? Oke, Hmm. sini ya caranya mengidentifikasi seperti apa? Seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Oke ya. Jadi kita mencari reaksi saat harga sampai di situ dan kita mencari saat harga sampai di sono dan tidak ada opsi buy dolar, ya kan? Oke, Mbak. Hmm. Jadi itu dan nanti ini opsi kita sel terakhir dan dengan catatan memang nanti level support asisten weekly itu masih diperlukan dan bila mana nanti level 2023 di broken mau nggak mau dolar itu tetap akan ke level bawahnya. Oke ya? Ini ya, Hmm. Hmm. paham. Nah, sekarang baru kita ngomong tradingnya, ya kan? Ya. Nah, seperti apa? Tadi kita bahas apa? Mulai dari mayornya dulu, cepet-cepetan saja. Kenapa kok bisa cepet? Ya bisa, karena si market makernya sudah kita pegang. Kalau dolar itu memang mengalami pelemahan dan naiknya itu koreksi, berarti ini kebalikannya. Yes? Ya, turunnya koreksi. Hmm. Bawahnya koreksi. Ayo kita kalau dengan Pak D itu kan enak. Harus pertama kita tangkap dulu outlooknya. Kalau target naiknya mana, target turunnya mana. Label penting yang terdekat mana. Jelas di sini ada label penting. Loh, ini labelnya kok di sini Pak D. Loh, kok di bawah ada garis putus-putus ya. Mungkin bagi semua penikmat YouTube-nya Pak D kalau ingin belajar ini hubungi admin kita ada kelas khusus dan saya pastikan free gratis. Oke ya. Iya, Mbak. Nanti kita ada penambahan untuk level-level ini karena ini murni level fundamental. Kan gitu. Oke, di situ berarti apakah harga ini secara daily, ingat ini ada label, ini memang pas harganya di situ jadi nggak kelihatan, ya kan? Nanti mungkin tak turunkan saya kelihatan ini ya. Ya. Ini label 08716 ini memang label penting, maka di situ terjadi sebuah konsolidasi dan saya tekankan lagi labelnya Pak Dit selalu daily, ya kan? Dan ingat, Hmm. ayo saya tak coba kamu lihat. Eh
Ini secara daily, harga kemarin tuh close di atas level penting atau di bawah level penting. Pas. Nah, jadi bullishnya itu close di atas level penting dan opennya pun masih di atas itu, ya kan? Ya. Nah, berarti itu termasuk apa? Technical break. Nah, kalau konsepnya apa itu konsepnya press action di mana ada break, retrace dan Lanjut. lanjut. Jadi di sini tuh break, retrace entah kemana nanti bahasanya tuh kita akan mencari opportunity retrace-nya, ya kan? Dan akan Iya. lanjut. Tuh, itu langkah awalnya kita kenali dulu mau kemana. Tadi dari D-nya sudah, sekarang sepihak sepihak dari Euro USD-nya. Jadi Euro USD di sini nanti kalau dia akan naik, ini level penting di bawah ini, dua ini level penting. Jadi kalau memang dia akan naik itu nanti atau dalam sampai minggu ini, apa ini si Euro USD potensi ke sini, ya kan? Iya. Pada targetnya ini, target sebenarnya ini. Ini ya mungkin ya ini bisa dikatakan Edson Sauder Quasimodo monggo kan gitu monggo silahkan karena buat saya itu hanya sekedar nama ya kan. Hmm. Tapi kan kalau memang bisa dipolakan why not kan gitu. Hack lo, Hmm. hack membuat lo yang lebih dan ya, gitu. Ini akan saya junam enggak kalau fundamental nanti mengatakan dolar masih lemah Anda saya di sini ya dimakan sama market ya kan. Hmm. Itu loh maksud saya gunakan. Sebaik-baiknya teknikal analisis, kalau tidak ditunjang sentimennya ya kita hati-hati. Hmm. Maka di sini fungsinya risk, jadi dibatasi. Kalau saya di sini SR-nya ya di atas itu saja. Bahkan apa nanti misalkan saya di sini pun targetnya di ini kan ini sebuah resisten break retrace ini FTR-nya dan sebuah FTR di situ akan menjadi potensi market itu untuk apa? Untuk pijakan saat dia lepas koreksi besar besarnya. Hmm. Itu ya, satu itu bila mana nanti level ini masih dibuken, harga itu ke sana. Dan bila mana si resisten atau FTR ini dibuken, potensi sangat besar menuju ke support resisten WIP di atasnya sebagai target, ya kan? Hmm. Kita nggak ngomong, nggak usah ngomong saya di sini. Yang jelas kalau anak PA akan saya di sini jelas tahu harus mencari sebuah konfirmasi dan reaksi jelas kalau akan mengambil saya. Jadi pastikan di sini ada pattern reversal, entah buy top atau double top atau apalah itu dan hanya memandang FTR ini menjadi targetnya. Tidak boleh muluk, Hmm. gitu kan? Itu Hmm. satu. Terus bila mana ini memang masa turunnya ini koreksi karena terjadi sebuah rejeksi. Loh, ini katanya Pak D teknik break level daily. Ingat, break level daily akan menjadi level apakah dia break atau rejeksi itu di derajat CF atasnya. Ya kan? Hmm. Ini sudah ada penolakan dari weekly-nya, ya kan? Hmm. Berarti potensinya dia koreksi. Oke, kalau ini koreksi, apakah akan ambil sel Pak D? Enggak, saya enggak akan sel di situ. Nek muridnya Pak D, ra mungkin sel ning kono kan? Hmm. Itu. Oke, berarti akhirnya kita tunggu level-level entry B-nya atau apa itu technical technical analisisnya secara price actionnya kita mencari pijakan untuk B. Oke, sekarang seperti biasa kita cari dulu naiknya sudah, kalau dia turunnya kemana, kan ya? Potensi turunnya kemana? Jadi potensi turun koreksinya ini di sini bisa maksimal itu di sini bahkan di bawahnya. Oke, Hmm.
Nah, ini satu. Terus seperti cara yang kita bahas di depan tadi, ayo kita cari technical breaknya. Ini sudah tak tandai. Ini technical breaknya mayor, ini technical breaknya minor secara hampatnya, ya kan? Ya, Dan semua technical break ini ditunjang level penting yang dimana di sini adalah lebih ke penekanan support resisten. Oke, itu satu. Terus sekarang ya coba kita manfaatkan apa itu sesuatu yang sudah ada di dalam tool. Sekarang coba ini adalah sudah ada low, apakah dia akan potensi menjadi high? Misalkan harga itu belum ke level ini dan dia sudah turun karena sebuah rejeksi di level weekly-nya tadi, kita akhirnya menggunakan Pibo. Nah, gunanya untuk apa, Bu? Ya memang ini untuk mengukur retracement di satu sisi, di sisi lain hanya untuk menyinkronkan apakah level technical break ini didukung level-level Pibo, kan gitu kan? iya, Paham kan sampai di sini? Dan ini adalah level 0,38%-nya Pigo. Jadi 38,2-nya Pigo di sini kita tandai. Oke, dan di situ kok ruang hampa kok ditandai. Ingat, Pibo itu adalah sebuah merpati kawan-kawan. Ya. yang tak ingkar janji. Iya. Jadi ini memang betul hampa, tapi kalau Anda turunkan di TF kecil, apakah itu hampa? Oke? Ya, Nah, kan gitu kan? Ada sebuah break retrace di mana break retrace itu selaras dengan level Pibo 38. hmm, Ini ya nanti gunanya level ini apa? Gitu. Apakah kita akan entry di situ? Kan gitu kan? ya, Kan ya, ya boleh-boleh saja. Asalkan kita tahu resikonya, dibatasi dengan ketat. Oke, sekarang kita sudah tangkap itu berarti satu, level technical break mayornya tadi selaras dengan level 50 sama apa? 50 sama 61 satu persennya koma Pibu. Dan di sini level 38,2-nya dan di sini ada hidden base. Ingat, walaupun ini cantik, tapi ingat ini memang ada support di sini. Ini ada support di sini, yes. Dan di sini ada sebuah break retest lanjut. Oke, ini akan kita jadikan apa nanti? Palida, validasi. validasi hanya sebagai level FTR validasi. Oke, nggak usah dibikin yang pusing-pusing. Ya, sekarang tindakan kita apa? Kita tunggu di sini. Kita lebih baik tunggu di sini. Tunggu level ini, tunggu level ini, dan tunggu level ini. Kenapa kok level bawah ditunggu? Ingat, technical break itu dimulai dari sini, ya kan? Hmm, hmm, Ada break, retrace, lanjut, dan technical break terjadi lagi. Sedangkan di sini adalah level-level apa tadi? Level last liquidity dari yang dihasilkan dari penarikan Bibo Castle. Di sini kita mempunyai level lagi. Ini level yang baru-baru kita. Nah, ini ya. Jadi ini adalah level-level pijakan kita untuk re-entry back. Oke? oke. Sekarang cara mainnya Pak Ci, kan gitu. Ini cara mainnya kan gitu. Kenapa? Kok kita begitu intent memikirkan itu? Karena kita melihat targetnya masih jauh. Yes? Hmm, hmm. Nah, kalau targetnya nggak masih jauh, ngapain kita pikir? Ya kita pikir pikir saja, kita cari koreksinya, ya kan? Ya, Mbak. Di situ ya bagi yang pro, bagi yang ikut kelas scalping di dalam, ini memang seneng. Dan itu memang boleh dan sangat boleh memanfaatkan trading pendek skala rejeksi, ya kan? Jadi Hmm, itu memang bagiannya anak apa itu ponakan saya satunya. Kalau Pak D itu lebih ke swinger, ya kan?
Jadi Ya, sweetenernya dapat lewat Pak D, untuk rejeksi scalpingnya lewat ponaannya Pak D. Komplit nggak? komplit, Mbak. Paket komplit. Jadi di situ, terus apa yang kita tunggu? Tunggu di level pertama 38,2% dengan catatan level ini, level eh, apa IDC kita yang di atas FTR. Jadi di sini itu bisa saya katakan satu paket antara dua level ini. Karena level ini sangat-sangat eh, wajib untuk dijadikan sebuah konfirmasi. Jadi nanti konfirmasinya di TF berapa Pak D terserah di TF manapun, tapi kalau saran saya itu minimal HM30. Kenapa kok M30? Karena kita pakai kongsiasi H2. Jadi dari H2 dan M30 itu sangat-sangat rekomendasi. Oke ya. Mm-mm. Kalau H1, H4, jelly itu memang lebih ke H2 dan M30. Nah, sekarang nanti ini penekanan. Jadi nanti penekanannya di sini berarti kita itu mempunyai level level entry, level monitor itu satu di sini. Ini harga yang paling kita tunggu-tunggu. Saya masih punya B di bawah ini dan level awal ini. Nah, sekarang cara eksekusinya gimana? Kalau level eksekusi seperti yang saya sampaikan tadi, semakin atas level eksekusi, semakin kita itu beresiko tinggi. Jadi di luar sana banyak yang mengatakan low risk, medium risk, dan high risk itu. Ini. Jadi yang ini adalah high risk, ini adalah median, dan ini adalah low resiko. Makanya resiko itu selalu ada di level manapun. Maka kita bahas satu-satu di saat harga nanti sampai di level ini. Level demand yang selaras dengan 32,8 kita nggak PO. Ya, kita nggak PO, kita turunkan TFM 30. Jadi pastikan harga itu setelah sampai di level ini, pastikan level 2 atas ini di broken buat high baru dan Mm-mm. dia koreksi, dia membuat high baru kita itu mau B dimanapun secara kalau sudah market membuat higher high baru bebas asalkan SL-nya di bawah level supply. Oke ya? Oke, Tuh, Mbak. kesan. Sip. Ya. Itu caranya. Nah, contoh realnya di mana Pak D? Ini contoh realnya ini. Kalau memang ini Anda tak kasih contoh ini. Anggaplah ini seperti supply tadi, ya kan? Mm-mm. Di saat harga sampai di level penting, ini membuat hack, membuat low. Di saat ini sudah ada technical break, break level ini membuat hack baru. Di sini tunggu retestnya, entry dimanapun bebas. Yang penting SL-nya di bawah low terakhirnya. Itu ya. Ya, Mbak. Tuh, jadi di sini untuk mengantisipasi apa? Back out, ya kan? Mm-mm. Jadi kalau terjadi back out, jangan menyalahkan market. Memang itu yang dia mau, ya kan? Mm-mm. Tuh, itu dari segi itu sudah. Ini, terus level keduanya mana? Ini otomatis. Dan di sini kalau Anda memang sabar ya karakter konfirmasi atas dipakai. Kalau enggak di sini sudah mulai boleh PO, di bawah boleh PO dengan catatan SL-nya di bawah level-level penting, ya kan? Ya, Dengan catatan SL di bawah level penting. Perlu dicontohin enggak? Misalkan mau B di sini, mau B di sini. Ini level B baik di atas atau di bawah. SL-nya harus di bawah low ini, ya kan? ya, Gitu. Entah mau B di sini, entah mau B di bawah, entah mau B di ekstrimnya, bebas. Yang penting diambil dan tidak itu yang jelas
dari segi RR-nya begitu mumpuni kita ambil Hmm. 1 banding 3. Yes. Ya, Mbak. Iya, demikian juga yang di atasnya. Kalau memang mau ambil by limit di sini, nanti pastikan SE di bawah level technical break-nya. Ya kan? Mm-mm. Oke, itu udah jelas, Bang? Los. Oh, itu jelas dong. Ini ya, ini sampai body sini biar aman. Karena masih toleransi. Misalkan diukur pun ini juga nggak ada perubahan yang signifikan. Hanya 30 pip. Oke ya? Mm-mm. Hmm. Tuh, khusus ini kamu mau tanya apa? Eh? Halo? Ada pertanyaan tidak? Atau akan menangkap berikutnya? Eh? Iya bisa, Mbak. Ya, biasanya kan rata-rata khususan kamu, itu kan lemah di situ. Ya kan? Mm-mm. Nah, jadi kalau kita akan menangkap technical breaknya, kalau kita ya suatu saat orang trader itu bisa menjadi trader breakout. Ya pastikan FTR ini level penting yang ditunjang level decision point. Ya pastikan dong harga itu break level itu. Level targetnya itu harus diberikan sebagai pertanda kalau harga itu akan melanjutkan perjalanan. Brokeran tunggu di sini sono. Ya kan? Ya. Tuh, atau gimana? Ya Bali best stop dong di sini. Gitu. Mm-mm. Asalnya di bawah label ini. Oke. Sekarang EU sudah. Pak GU. Di marking nih Pak D karek nyucui ngono. Ya kan? Mm. Nah, ini kita langsung forecast. GU, ayo sekarang. Secara kasat mata kita tahu GU targetnya mana. Yuk, target atasnya mana, target koreksinya mana. Yuk, langsung tak tes. Yang targetnya yang SNR weekly. Yes, SNR Willy atau daily Hmm. parameter. Kalau koreksinya jelas, langkah pertama cari dulu acuan targetnya berdasarkan outlook DXY-nya yang sudah kita bahas. Ayo sekarang cari technical break-nya. Langsung tes lapangan. Yang tengah itu, Mbak. Yang bawah dulu ya. Ini Ya, ya di sini. Dan ditunjang apa ini? IDC. Yes, enak dong. Hah? Hmm. Ini kok Cik, seneng tolah-tolah. Mengo kanan, mengo kiri. Akhirnya apa? Lehernya kaku itu apa bahasanya? Tangan, Mbak. Iya, kan gitu. Akhirnya hanya dapat tengen ini Hmm. technical break yang jelas solid di depan mata secara daily-nya. Terus technical break-nya mana lagi? Ini Yang kan? atas. Ini. Yang awal technical break-nya karena ini high low, lower high, lower low, dan lower high ini dibruken dan ini adalah momentum menciptakan higher high baru. Oke? Oke. Sekarang turunkan CF. Kita cari dong minor-minornya. Yes? Hmm. Mana technical break-nya? Itu Ini. selaras di Yes. parameter. Sekarang akhirnya kita kan ngomong-ngomong resiko. Jadi seperti yang kita bahas di depan tadi, di sini adalah high risk, median risk, dan di sini adalah apa? Low, low Loris. risk. Apalagi dari segi PA ini ada LS cantik dan ini adalah base yang diciptakan dari LS itu. Kurang apa coba? Ya kan? Hmm. Hmm, itu sudah. Terus kita lihat lagi dari ini on-nya kapan, Mbak D? Kan gitu kan? Ini on-nya Hmm. kapan? Ya, kalau sudah belajar PA, di sini ada break retest. Ini adalah FTR-nya. Ya kita ngomong ini resisten itu aja. Yes. Ya kan? Jadi Hmm. kalau saya, kalau saya itu lebih memonitor ini.
Di saat harga itu nanti ke ini dan belum ke target, misalkan harga ini nanti ke atas tapi belum ke target, ini otomatis FTR ini sudah dirusak. Dalam konteks tertentu ini adalah terjadi sebuah enggap. Nah, Pak D kan ngomong PA, ya kan? Ya. Pak D kan jadi ngomong PA kan gitu. Bagi semuanya kita memang orang price action, ya kan? Di Mm-mm. sini, di saat ini terjadi apa itu sebuah enggap dan harga belum ke targetnya, baru ini saya on kan menjadi level menjadi kill zone kita untuk buy. Oke? Oke. Ini penekanan lebih ke re-entry. Ini menjawab pertanyaan kamu tadi pagi, ya kan? Ya. Ini satu, ini sudah. Yang kedua, di sini gimana Pak D? Di sini boleh pasang PO di median range dan boleh sangat dianjurkan pasang PO di level low Lurus. range. Dengan catatan apa? Ya, kalau ngomong dengan Pak D, kuncilah lo Dewi kemarin. Ini lo Dewi kemarin. Yes. Ini. Kok enggak yang bawah Pak D? Enggak usah. Lo Dewi yang kemarin ini pun kalau dia 4 atau dia satu dia sudah berwujud menjadi lo. Yes kan? Mm-mm. Jadi S-nya harus di bawah ini. Kenapa kok enggak di bawah jauh ya? Kalau di bawah jauhnya ya lebih baik atau toleransi spread karena apa? Di saat kita kena SR di situ berarti memang sudah mulai ada invalidasi kalau reversal. Jadi kalau ini diberikan mau nggak mau harga itu membuat low baru, oke? Dan ini akan ke sini, gitu loh maksudnya Pak Dek. Mm-mm. Hmm, nggak usah nunggu membuat low baru kalau sudah kena SL, berarti ini invalid naiknya. Kita hanya di hoak ini kan gitu. Jadi dalam arti sebuah manipulasi itu. Oh kan minimal kita itu paham kan gitu. Minimal kita paham. Jadi secara garis besarnya itu gini. Kalau Pak D sering membuat manah-manah itu gini. Jadi ini agak harga itu kalau ke sini yuk ini targetnya dan bila mana target itu dibuka harga akan ke level berikutnya. Demikian juga kebalikannya. Di saat level ini nanti dibuka harga itu potensi maksimal ke bawah ke level koreksinya adalah ini. Dan harga di paling bawah itu level-level harga terbaik gitu aja. Ya kan? Ya. Ini. Berarti eh, apa penekanan sepihak untuk entry B, skala re-entry, ya kita tunggu aja di sini. Kita tunggu saja di sini, kita akan back ke sono. Tetap targetnya sama. Saat ini masih dulu ke sana. Saya di sini tidak, ya kan? Mm-mm. Itu. Kalau saya di sini ya malam, kalau scalpingan itu saya di sini US Open, oke? Mm-mm. Targetnya cukup sini saja. Karena ini lebih ke mau mencari paus, oke ya? Mm-mm. Tuh, demikian juga yang bawah. Karena ini adalah kita boleh PO di situ, nggak usah begitu dibahas per menit. Oke, gitu ya, kira-kira ya. Ya, Mbak. Di saat level parameter atau support asisten weekly ini diberikan, harga untuk potensi target berikutnya itu sangat besar. Itu untuk GU sudah, EU sudah. Sekarang apa? UCHF, Ya. USD CHF. Kenapa USD CHF? Ini saya tekankan kawan-kawan ya. Jadi eh, dalam pelemahan dolar karena CPI kemarin saya tekankan kalau Anda akan sell dolar jangan jangan sell dolar itu di USD GBP dan UCAD karena apa jelas Jepang itu belum ada penguatan secara internalnya nanti walaupun dolar itu turun kalau Jepang itu lemah harga itu tetap akan sideways dan naiknya turunnya itu tidak bisa bermomentum seperti EU dan GU kenaikannya. Paham ya? Mm-mm. Ucat demikian juga.
karena UKAD itu lebih ke global ekonomi karena pengaruh perang, makanya hindari saja sel USD itu dijual pair itu USD GBP dan UCAD. Makanya lebih ke safe haven saja, di mana USD JF adalah jawabannya. Yes, ini kemarin saat kita zoom, ya kan? Kemarin saat kita zoom di sini, yes, ya kan? Opsi sell stop, opsi buy stop, dan ternyata yang di trigger dan Pak DNT DSS sell stopnya kan, paham ya? Iya, iya, Mbak. Ini yang ikut zoom kemarin seharusnya panen, ya kan? Mm-mm. Nah, zoom karo Pak Diki ora panen iki ya kebangetan men gitu. Zoom entry sell, komandone sell karena penguatan apa pelemahan dolar entry buy. Kan gini kan? Oke, eh Ya, itu guyon saja supaya yang cepat sadar, ya kan? mm-mm. Ya, sekarang sepihak dari UCF. Nah, di sini jelas. Pertama, apa langkah kita? Cari jangkaan targetnya kalau naik dan cari jangkaan koreksinya. Otomatis dia kalau mau akan turun karena dolarnya melemah, level targetnya adalah ini dan ini, bahkan ini. Mm-mm. Ya kan? Itu. Ya, Hanya itu tak, oh berarti kalau dia meneruskan perjalanan turun di situ. Nah di sini ada base cantik Pak D. Ya nggak apa-apa. Base ini memang cantik, ditunjang level tahunan. Tapi gunakan kalau level ini level potensi harga akan koreksi di sini. Jadi, jadi bukan berarti di sini itu kita akan B mati-matian atau B sirup marsen ya kan? ya, Boleh B di sini boleh. Ini sangat cantik ada break retest di sana kan gitu. Oke, di satu sisi itu, terus langkah kedua, ayo bareng-bareng ponak aku cari technical breaknya yang diciptakan. Mana? yang Eh, itu ini ya, akhir CP itu. ini tak ganti ya, ini ya, Ya, ini tak ganti. Yes, ini tak ganti, warnanya juga diganti. Yes, di situ technical breaknya dan ini menjadi level penting. Dan technical break keduanya mana? Ayo. itu yang bawahnya itu. Itu dan bawahnya. Ini bahkan di sini ada apa? Ya kalau kita ngomong technical breaknya ini ya secara mungkin sepihak secara price actionnya kita kawan-kawan yang di Castle mungkin malah lebih paham. Sini memang ada sebuah break retest di skala TF kecilnya ya. Mm-mm. Ini apa? Ada support. Ini tak hapus saja ya. Jelas Mm-mm. ada support dan di sini ada break. Kita lebih menandai ini sebagai sebuah level price action saja. Kalau untuk break retest kita pakai yang lebih mayor saja ya. Sepakat ya? Ya, Hmm. Yes, jadi ini. Lagi-lagi karakter market itu sebenarnya hampir sama. Makanya apapun bahasanya sebenarnya itu tujuannya sama. Hanya bedanya itu penyampaian dan cara aplikasi teori ke praktek. Oke, di sini mm-mm. berarti kita tahu satu penurunannya terdekat mana dan kita tahu level koreksinya mana, ya kan? Ya, Terus ini tak singgung teknik trendnya Pak D yang di YouTube itu mungkin bagi teman-teman yang belum lihat dilihat. Ini adalah sebuah trendline, yes. Dan di situ mm-mm. ada apa ini ya kita bisa ngomong CP tapi ini lebih ke konsep trendline dan di situ ada sesuatu yang diciptakan di level break retest support sebuah trendline itu. Nah, di sini, yes. Nah, Mm-mm. ini nggak usah tak tulisin. Berarti di sini itu untuk UCAF mempunyai skala 3 level pantau koreksi.
low risk, median risk, dan high risk. Ya kan? Ya. Hmm. Kalau menyikapi Harris gimana Pak D? Dan ini ingat ada minor lagi, makanya kita itu kalau enggak begitu tenang menyikapi market akan melihat di mana-mana ada break retrace, di mana-mana akan muncul sebuah base ini membuat kita bingung enggak Pak D? Kan itu. Ini nanti tak kasih tips. Nah, ini fungsinya untuk apa? Yes, kita ganti warna. Yes. Ini akan kita jadikan label sebuah konfirmasi kalau dia akan koreksi. Ya kan? Mm. Nah, maksudnya gimana Pak D? Pastikan dulu harga itu ngebreak ini atau membuat high ini dulu. Ini. Ya biasa di TFM 30 minimal atau H1. Kan gitu. Di sini Mm. kalau dia sudah membuat low dan dia membuat high baru lagi, baru harga ini betul-betul dia mau koreksi. Koreksinya kemana? Bisa koreksi di sini kayak gold di label minor, bisa koreksi di sini, bahkan bisa koreksi di sana. Makanya kalau memang akan buy di level ini, pastikan market itu membuat higher high dan di saat level-level penting itu harga sampai di situ kita parsial, gitu kan? Ya. Tuh, ini di satu sisi itu dan otomatis ini sudah sepakat kalau akan kita jadikan label re-entry sale-nya untuk penerusan tren. Oke, Mm-mm. ini. Terus yang mana lagi? Di sana otomatis kalau menaruh SL-nya mana Pak D? Ya kalau kita ngomong swing, ingat kita cari hack terakhirnya. Nih. Oke, harus di atas itu. Nah, lebar Pak D, jangan ngomong lebar kalau targetnya besar, ya kan? Sip. Ya. Nah, kalau Anda nanti SL-nya tipis-tipis malah kena, setelah kena harga itu sesuai ekspektasi, apa enggak lebih sakit? Ya, Ah, ah. sakit. Sakitnya sih sangat luar biasa dan akan membuat kita emosi. Kalau sudah emosi, ya ke laut, ya kan? Hmm. Tuh, ini juga sama, kita hanya memandang targetnya. Oke. Terus apa kita ah, apakah kita boleh narik Wibo? Ya, ya lihat-lihat dulu dong. Ini memang nanti bisa berswing enggak? Kalau ini memang ini sudah kita pastikan menjadi swingnya ya kita tarik dong. Kalau sudah seperti itu kan kita tahu level-level re-entry kita pun bagus. Satu di level entry loss likuiditas Wibo, ya kan? Mm-mm. Halo? Ya. Dan dua di level koreksi 61 Wibo, ketiganya di level 50 dan level 38,2 Wibo. Jadi kalau ini, jadi kita itu enak, monggo sih sambil ngomong aja ke market. Ayo silahkan, kamu mau buat swing atau enggak? Kalau kamu akan membuat swing, saya sudah punya antisipasi, saya eksekusi di mana. Tapi kalau Anda tidak membuat swing dan cenderung Anda membuat harga itu cenderung membuat lower low, saya akan berbuat apa? Kan gitu kan? Mm-mm. Nah, oke, yang ini dihapus saja, nggak apa-apa. Karena untuk entry-entry rejeksi nggak kita bahas, karena anak-anak teman-teman kita tanpa dikomando pun sudah pinter kalau entry rejeksi, ya kan? Ya, Mbak. Dia sudah pinter memandang sebuah reaksi. Oke, ini coba kita lebih ke penekanan entry ya, lebih ke penekanan entry. Sebelumnya kita tangkap dulu ini targetnya. Bahkan saya tadi sampai sini loh target saya. Ini menjawab pertanyaan yang tadi gimana caranya kita turunkan H2 tanpa apa dulu. Ini. Oh belum nampak kita turunkan M30. Dah, sekarang kita kunci M30-nya. Karena harga sudah melewati level penting. Satu kita kunci low-nya ini. Kita kunci low-nya ini. Yes, Hmm. ya.
Coba nanti dipraktekkan. Belum balik praktek ya Pak Dir, real kapan yuk? Kalau sampai ada yang pengen WD ya yang real ya kan? Mm-mm. Ini ya, di sini berarti ini sudah membuat lo, ini membuat hack, tidak membuat lo baru dan ini masih konsolidasi. Jelas ini masih konsolidasi. Siapapun orangnya, apapun tekniknya, kalau ini memang konsolidasi di ruang penting. Nah, terus tugas kita apa? Tugas kita karena memang ini dolar masih akan bermomentum turun karena untuk level koreksi atasnya sudah kita bahas. Nah, kita itu lebih penekanan ke cara entry-nya skala momentum breakout-nya. Pastikan ini nanti. Mungkin tak bahas satu lebih kelihatan. Yes, ini. Kalau Pak D kan modelnya ini tenan dai, ya. Mm-mm. Ya. Pastikan itu broken body Ya. skala 1/4-nya, tapi di skala M30-nya, pastikan market membuat low yang lebih rendah. Mm-mm. Dimanapun dimanapun entry-nya, kalau market sudah membuat low yang lebih rendah, yang penting level untuk menaruh resikonya sudah jelas. Jadi pastikan ini membuat low, high, dan dia membuat low baru. Kalau sudah membuat low baru, tunggu koreksi lah. Ini loh, mau koreksi itu mau Anda mau entry kemanapun itu nggak apa-apa. Karena berharap ini akan terjadi sebuah flip, ya kan? Drop, Ya. base, drop, ya kan? Mau Mm-mm. ini pastikan dulu. Misalkan gini, terus kurang Pak D, tak tunggu breaknya lagi Pak D, membuat low baru lagi satu kali, nggak apa-apa. Makanya kalau ini sudah break, Anda sudah harus berani entry tanpa menunggu retrace. Yes, Mm-mm. kalau entry di sini nunggu koreksi, nunggu retrace, dan kalau sudah ada terjadi dua technical break, apalagi candlenya solid dalam arti break body, nggak usah macam-macam, langsung saja ambil sell. Itu, ya kan? Mm-mm. Karena sudah ditunjang sama fundamentalnya, technical analisisnya. Nah, terus sekarang asalnya di mana, Pak? Asalnya jelas di bawah level technical break atau lebih kita kenal sebagai level transisi, ya kan? Ya. Ayo alih-alih coba kita ngomong, apakah RR-nya masih bagus ini, Pak? Coba nanti itu aja ya. Kita ngomong kalau sudah di sini berarti sudah break. Mm-mm. Kita ngomong aja mau saya stop di sini, di bawahnya itu. Sekarang SL-nya di mana? SL di atas ini boleh, bahkan di atas level base ini boleh toh hanya 50 pip. Ya kan? Mm-mm. Yes, misalkan ini 50 atau berapa, dah harus gini aja. Tapi coba, lihat dulu targetnya, mumpuni enggak targetnya? Kan itu kan? Kalau targetnya mumpuni, ya ambil dong. Mm-mm. Target ya gak sama macam-macam, ya kan? Sip. Mm-mm. Nah, nanti parsial di sini tentunya, ya kan? Ya, Bang. Tuh, maksudnya Mbak itu. Jadi memandang market itu harus bijaksana. Oke, kira-kira sampai di sini semoga dipahami ya. Iya. Sambil menjawab pertanyaan ponaan saya tadi, lah entry-nya gimana Pak D? Marking saya penuh TP semua, tapi kok saya entry-nya bingung kan gitu. Ya mungkin entry bingung itu karena terbayang sebuah resiko, maka di sini saya tekankan penekanan level entry dan penekanan penaruhan sebuah SL yang bijaksana yang seperti tadi, ya kan? Ini. Mm-mm. Jadi kalau SL Anda di sini kena berarti sebuah validasi akan pullback ke sini, ke sini ada. Jadi bahasanya Pak D ora SL terus plonga-plongo, ya kan? Ora TP Iya. terus plonga-plongo. Ayo, ayo, dong, ya kan? Dong. Ya kalau kita gambarkan secara sederhana, kalau ini di broken otomatis sell, kita tunggu retrace-nya, harga akan ke pullback ke sana. Kalau ini membuat lower low baru, kita akan sell stop atau tunggu ke retrace-nya akan ke sini. Enak nggak? Mm-mm.
Ya, ya karena ini sebuah media, sebuah video, nanti mohon bisa diulang-ulang, kita nggak akan SS lagi di channel Pak D. Oke, itu aja ya penanya saya ya. Ya, Mbah. Makasih, Nah, Mbah. nanti kita akan jumpa lagi di saat Pak D sudah longgar. Dan maaf sebelumnya bagi followernya Pak D di YouTube. Ini video pertama Pak D setelah Pak D eh, kemarin memang Pak D 2 minggu terakhir ini sakit. Alhamdulillah banyak Mm-mm. doanya Pak D sekarang sudah sehat. Ya udah itu aja. Selamat beranalisa, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan resikonya itu memang betul-betul harus dibatasi dengan RR yang sudah sesuai dengan ekspektasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak D. Sehat-sehat, yuk. Oke, sama-sama, amin. Hmm.